inilah desa paling bersih di Indonesia, yang juga menjadi desa paling bersih ketiga di dunia. Desa ini terkenal akan keindahannya, keasriannya, dan tentu kebersihannya. Desa Panglipuran, salah satu desa adat yang ada di Pulau Bali ini, berlokasi di Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli, dan berjarak sekitar 45 km dari pusat kota Denpasar. Sebagai desa adat, masyarakat desa Panglipuran sangat memegang teguh tradisi nenek moyang. Mereka juga masih menggunakan hukum adat dalam bermasyarakat. Berkat kesadaran masyarakat yang tinggi terhadap lingkungan, Desa Panglipuran pernah dinobatkan menjadi desa paling bersih ketiga di dunia setelah Desa Maulinong di India dan Desa Giethoorn di Belanda, versi Green Destination Foundation. Lantas, apa saja yang menarik dari desa ini? Sebelum membahas desa ini lebih lanjut, seperti biasa, video akan saya awali dengan motovlog perjalanan menuju Desa Panglipuran. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube saya, teman-teman. Nah, kali ini aku berada di kawasan hutan di wilayah Gunung Batur. Ini masih di sebelah kirinya, di sebelah kiri kita ini masih Danau Batur, teman-teman. Aku kali ini mau mengajak teman-teman perjalanan menuju Desa Panglipuran. Cuman kali ini aku start video mulai dari Kintamani, teman-teman. Ini adalah arah dari Kintamani dan aku mau menuju jalan ini, teman-teman. Selamat datang di apa itu tadi tulisannya, nggak kebaca semua. Oke, pokoknya aku mau melewati jalur ini karena masih sama dengan vlog sebelumnya. Aku nggak sendirian, masih dengan istriku dan juga dengan Mas Agung, Beli Agung, YouTuber dari Bali. Mas Agung sudah ada di depan sana, aku nggak tahu beloknya ke arah mana. Oke, ikuti terus video ini sampai selesai. Video ini nanti tujuannya adalah ke Desa Panglipuran, teman-teman. Desa Panglipuran masih cukup jauh sih dari sini. Kayaknya masih lebih dari setengah jam. Jadi mungkin video tak skip dulu ya. Nanti kalau sudah ada spot-spot keren, nanti akan aku lanjutkan lagi ya, teman-teman. Sementara aku masih berada di kawasan yang kurang lebih hampir sama dengan sebelumnya. Jadi video tak skip dulu, teman-teman. Masih di kawasan pedesaan Bali. Ikuti terus video ini sampai selesai. Oke, teman-teman, ini udah sore banget. Mataharinya terik banget dari arah barat. Sudah jam 5 lebih waktu Indonesia Tengah atau WITA. Namun kita sudah hampir sampai, teman-teman. Ini kita sudah hampir sampai ke Desa Panglipuran. Nah, ini sudah masuk gapura ini. Sebentar lagi kita akan memasuki kawasan Desa Panglipuran, teman-teman. Nah, ini ya. Nah, ini Desa Wisata Panglipuran. Nah, jadi kali ini aku agak beda ngevlognya. Kalau biasanya di tempat yang angker dan lain-lain, di tempat yang sunyi dan sepi, aku mau ngevlog ke pedesaan Bali, teman-teman. Sells local souvenir and you can have them in your hand to take home for your beloved one. Menyandang sebagai desa terbersih ketiga di dunia, di desa ini sampah berserakan, polusi udara, bahkan bising kendaraan mustahil ditemukan. Demi menjaga kebersihan, masyarakat menyediakan banyak tempat sampah di desa ini. Bahkan di setiap 30 meter ada tempat sampah. Selain itu, pihak desa juga menerapkan aturan adat ketat, salah satunya melarang kendaraan bermotor masuk ke dalam desa guna menjaga kebersihan udara agar tetap terjaga. Wisatawan yang mau berkeliling desa, mau tidak mau harus berjalan kaki.
Di tengah terpaan modernisasi, Desa Panglipuran masih mempertahankan tradisi dan nilai luhur nenek moyang. Salah satunya terlihat dari tata ruang desa yang mengadopsi konsep Trimandala. Trimandala merupakan pembagian lahan menjadi 3 zona berdasarkan nilai kesucian yang diurutkan, mulai dari utara sebagai tempat paling suci hingga selatan sebagai tempat paling tidak suci. Oleh masyarakat setempat, zona utama Mandala yang terletak di utara dianggap sebagai tempat yang paling suci. Karena itu, tempat ibadah hanya didirikan di kawasan ini. Sementara, di bagian tengah desa terdapat zona Madhya Mandala. Area ini difungsikan sebagai pemukiman penduduk. Selanjutnya, zona paling tidak suci di selatan disebut sebagai Nista Mandala. Area ini dikhususkan sebagai tempat peristirahatan terakhir masyarakat yang sudah mangkat alias pemakaman penduduk. Total area dari desa ini mencapai 112 hektar dengan ketinggian 500 hingga 600 meter di atas permukaan laut dan berlokasi sekitar 5 km dari pusat kota Bangli. Desa ini dikelilingi oleh desa adat lainnya, seperti Desa Kayang di utara, Desa Kubu di timur, Desa Gunaksa di selatan, dan juga Desa Cekeng. Rumah-rumah di Desa Panglipuran ini dibangun dengan material alami seperti kayu, bambu, dan batu. Selain itu, desa ini juga memiliki tata ruang yang sangat teratur dan simetris. Di antara rumah-rumah tersebut terdapat jalan setapak yang terbuat dari batu dan dikelilingi oleh pepohonan hijau yang menambah keindahan desa. Oke teman-teman, nah sekarang aku mau mengajak teman-teman berkeliling desa ini ya. Ini aku mulai dari ujung paling apa ini ya, ini selatan atau utara ya. Ya pokoknya aku berada di depan sini dan aku akan coba masuk lebih jauh hingga ke ujung depan sana nanti. Kira-kira seperti apa desa ini dengan berjalan kaki. Coba kita menyusuri, ini jalur utamanya teman-teman. Ini merupakan jalur utamanya dan kebetulan kali ini habis hari besar umat Hindu, jadi di sini banyak penjor teman-teman. Di sini banyak penjor. Ini kalau ke arah depan sana terus, ini perjalanan kita sedikit demi sedikit menanjak ya teman-teman. Jadi kontur tanahnya di sini tuh tidak rata. Kita dari dataran yang lebih rendah menuju ke dataran yang lebih tinggi. Dan jalurnya di sini benar-benar bersih banget. Di tengah ini kayak apa ya, tekel kayak gitu, terus ditata-tata batu kayak gitu, terus di samping kanan kirinya itu apa ini, rumput, terus sebelahnya rumput ini ada selokan yang juga cukup bersih teman-teman. Ini kelihatannya semakin ke depan, suasananya semakin ramai ya teman-teman. Ini kebanyakan pengunjung ya teman-teman, atau wisatawan, dan memang di sini memang menjadi destinasi wisata atau desa wisata, makanya banyak yang menjual souvenir kayak gini teman-teman, souvenir, terus juga menjual minuman, makanan, dan lain-lain. Nah seperti ini suasananya sangat asri, tanaman-tanaman di depan rumah warga, selokan terlihat sangat bersih. Nah cukup ramai banget. Ini kelihatannya sih rombongan study tour ya teman-teman, karena terlihat adik-adik ini ramai banget. Oke, kita masih terus berjalan melihat keindahan Desa Panglipuran teman-teman. Jalurnya semakin menanjak. Oke, semakin menanjak dan di depan semakin ramai banget teman-teman. Nah kalau ke arah kanan ini adalah jalur utama atau jalur masuknya kita teman-teman. Kalau ke arah lurus sana, kira-kira tempatnya seperti apa? Kita menyusuri terus jalur ini, jalur utama Desa Panglipuran. Dilihat ornamen rumah warga itu hampir mirip-mirip ya teman-teman.
Nah, di depannya itu ada gapurannya kecil-kecil kayak gitu. Ternyata di sini juga cukup ramai dengan turis mancanegara ya teman-teman. Karena ini tadi kita berpapasan dengan banyak sekali turis mancanegara, termasuk yang di depan saya ini. Ini banyak juga turis mancanegara yang menggunakan baju adat Bali atau menyewa baju adat Bali teman-teman. Karena di sini memang disediakan penyewaan baju adat Bali. Nah, di depan ini ada tanjakan yang sangat tinggi, ada warga yang didorong. Ini kayaknya juga turis mancanegara, kayaknya dari Cina atau dari Korea kayak gitu. Sekarang ini sudah jam 6 waktu Indonesia Tengah atau sekitar jam 5 sore waktu Indonesia Barat, tapi di sini cukup ramai banget teman-teman, masih sangat ramai sekali. Ini banyak yang berfoto-foto kayak gini. Nah, ini semakin menanjak terus, dan ini kayaknya kita sudah berada di ujung pemukiman ya teman-teman. Ini di ujung pemukiman warga. Kalau di depan ini kayaknya kita sudah berada di kawasan tempat ibadah umat Hindu teman-teman. Ya benar, sepertinya ini di kawasan sini merupakan kawasan tempat beribadah. Ini kalau teman-teman melihat banyak bapak-bapak yang memakai sarung adat Bali, itu bukan warga Bali ya teman-teman, atau kebanyakan mereka itu adalah wisatawan yang menyewa baju adat Bali teman-teman. Oke, jadi kalau dilihat dari atas seperti ini teman-teman. Wih, ramai banget. Oke, coba sekarang saya masih mau ke depan terus. Kira-kira lokasinya seperti apa? Oh, jalurnya belok ke arah sini teman-teman. Oh iya, benar, di sini lokasi tempat ibadah umat Hindu teman-teman. Oh, ini banyak adik-adik. Kalau ini sepertinya warga asli sini teman-teman. Oke teman-teman, nah ini kita sudah berada di ujung desa Panglipuran. Kalau ke depan terus itu hutan bambu ya teman-teman. Keberhasilan Panglipuran menjadi desa terbersih di dunia tak lepas dari peran penerapan pendidikan lingkungan sejak dini. Warga desa Panglipuran juga melakukan pendidikan lingkungan kepada masyarakat mengenai pentingnya menjaga kebersihan lingkungan dan cara pengelolaan sampah yang benar. Dalam melakukan pengelolaan sampah, warga Panglipuran mempraktekkan konsep pengurangan sampah atau reuse, penggunaan kembali sampah atau reuse, dan daur ulang sampah atau recycle. Hal ini sesuai dengan prinsip-prinsip zero waste. Tak heran jika desa ini menjadi salah satu desa terbersih di dunia. Karena pemilahan sampah sudah dilakukan di hampir setiap rumah. Desa Panglipuran memiliki sistem pengelolaan sampah yang sangat baik. Setiap rumah memiliki tempat sampah terpisah untuk sampah organik dan non-organik. Masyarakat juga melakukan daur ulang dan pengomposan untuk mengurangi limbah yang dihasilkan. Di desa Panglipuran ini, peraturan adat sangatlah dijunjung tinggi. Dalam peraturan adat desa atau awik-awik, aspek kebersihan lingkungan menjadi sesuatu yang diatur secara tegas. Kebersihan di lingkungan rumah tangga menjadi tanggung jawab orang-orang yang berada dalam rumah tersebut. Untuk kebersihan di jalan raya, desa adatlah yang bertanggung jawab dengan diketuai seorang kepala lingkungan. Adapun untuk fasilitas umum, ketua pengelola desa wisata yang bertanggung jawab sepenuhnya. Sementara untuk kebersihan di tempat-tempat suci seperti pura, maka yang bertanggung jawab adalah bandesa adat atau kepala desa adat.
Desa Panglipuran merupakan bukti komitmen masyarakat dalam menjaga lingkungan dan kebersihan desa. Oke teman-teman, ini waktunya sudah semakin sore. Namun di sini masih cukup ramai teman-teman. Nah, dari sini ramai, di sebelah sana juga masih cukup ramai teman-teman. Cuman karena waktunya sudah semakin sore, jadi video saya akhiri sampai di sini saja ya teman-teman. Ini terlihat istri saya juga sudah mulai kecapean dari tadi berkeliling Desa Panglipuran. Oke, terima kasih sudah menyimak video ini sampai selesai. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Mohon maaf kalau ada salah kata atau salah dalam menjelaskan. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dari Desa Panglipuran, Bali, teman-teman.